Sahabat Intelligence, jika Anda seorang investor dan dana yang diinvestasikan cukup banyak, apakah Anda melakukan investasi seorang diri? Atau Anda menitipkan dana Anda pada pihak lain untuk diputar? Jika Anda melakukannya seorang diri, dalam arti memilih jenis investasi, menganalisa, mengambil keputusan beli ataupun jual aset investasi, Anda disebut sebagai investor aktif. Tetapi, jika Anda menitipkan dana pada pihak lain, maka Anda disebut sebagai passive investor atau indirect investor. Lantas, mana yang lebih baik? Dua-duanya bisa baik dan dua-duanya bisa buruk. Anda tentu masih ingat aspek personal style dan juga financial behavior dalam mengambil keputusan investasi. Jika Anda mencoba menjadi investor aktif atau direct investor, maka yang paling utama adalah Anda harus tahu apa tujuan keuangan Anda dan berani mengambil risiko terhadap putusan Anda dalam mencapai tujuan keuangan melalui investasi. Namun seringkali seorang investor aktif gagal dalam berinvestasi karena, misalnya, kurang memahami karakter investasi yang dipilih atau gagal mengelola diri sendiri dalam berinvestasi. Apa contohnya? Seorang investor yang tertarik bermain saham karena temannya juga bermain saham, seringkali akan memperoleh hasil berbeda dengan yang diinginkan. Kenapa? Karena personal style kedua investor berbeda. Yang satu risk taker, yang satunya lagi adalah risk avoider. Lantas kalau demikian, apakah meminta pihak lain yang melakukan investasi merupakan jalan keluar terbaik? Belum tentu. Saat ini di pasar modal sudah dikenal istilah kontrak pengelolaan dana atau KPD, di mana investor menempatkan dana pada perusahaan pengelola investasi dan dijanjikan imbal hasil tertentu. Biasanya, tingkat imbal hasil yang dijanjikan bisa jauh di atas tingkat bunga deposito. Kenapa? Karena dana tersebut akan diputar di saham dan juga obligasi dan bahkan juga investasi lainnya. Masalahnya, seberapa yakin investor bahwa dana yang diserah kelolakan itu akan berhasil diinvestasikan? Sangat bergantung pada siapa yang jadi manajer investasinya. Manajer investasi tentu juga memiliki karakteristik pribadi yang boleh jadi berbeda dengan si pemilik dana. Konkretnya, untuk mendapatkan imbal hasil investasi yang tinggi, manajer investasi mesti memutar dana tersebut ke dalam investasi yang memiliki risiko. Ini sesuai dengan prinsip high risk, high return. Sementara si pemilik dana mungkin hanya berpegang pada janji imbal hasil yang besar. Dalam kenyataannya, bisa jadi imbal hasil yang dijanjikan akan berbeda dengan yang direalisasikan. Tragisnya, pemilik dana tidak bisa menuntut. Kenapa? Ada klausul perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, di mana imbal hasil yang dijanjikan hanya berupa indikasi, bukan merupakan guaranteed yield atau imbal hasil pasti. Dan inilah yang sering terjadi di pasar. Pemilik dana tidak bisa menuntut, karena dana yang diserah kelolakan pada dasarnya hanya pengelolaannya saja, sementara risiko tetap mesti ditanggung oleh pemilik dana. Perusahaan pengelola investasi yang sudah mapan biasanya tidak akan berani memberikan janji yield yang terlalu besar, apalagi yang tidak masuk akal. Thus, kalau ada perusahaan pengelola investasi yang menawarkan kontrak pengelolaan dana dengan iming-iming imbal hasil besar, boleh jadi itu merupakan strategi marketing agar banyak pihak tertarik dan dana yang diinvestasikan semakin besar. Padahal, hasilnya belum tentu semenarik yang dijanjikan. Berangkat dari fenomena semacam itu, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa investasi baik itu dilakukan sendiri maupun dititipkan melalui kontrak pengelolaan dana akan menuai keberhasilan. Sebab, prinsip investasi yang paling utama bukanlah return atau imbal hasil, melainkan time horizon investasi dalam rangka mencapai tujuan keuangan. Artinya, jika tujuan keuangan Anda bersifat jangka panjang, maka investasi yang dilakukan mesti lebih konservatif dan memiliki kepastian. Anda bisa melakukannya sendiri sepanjang mampu memilih produk investasi yang sejalan dengan tujuan keuangan Anda. Dalam hal ini, yang lebih dibutuhkan adalah penasihat investasi yang mampu memberikan gambaran plus minus, risiko, dan potensi return serta berbagai informasi valid yang bersifat independen. Keputusan tetap di tangan Anda sebagai investor. Jadi, jangan pernah berinvestasi jika hanya berdasarkan dorongan iming-iming dari perusahaan pengelola investasi. Jangan lupa, perusahaan semacam itu tengah menjalankan bisnis.
Mereka adalah lembaga bisnis yang berorientasi profit. Sama seperti Anda ketika berinvestasi berharap mendapatkan keuntungan. Sementara lembaga penyelenggara kontrak pengelolaan dana berharap dana yang dikelolanya besar agar fee-nya juga besar. Simpulannya, investasi adalah upaya memberi nilai tambah pada dana yang Anda miliki dalam rangka mencapai tujuan keuangan. Ada risiko di dalamnya selain ada potensi keuntungan. Silahkan cermati kapabilitas Anda dalam berinvestasi. Jika merasa cukup mampu, lebih baik Anda kelola sendiri dan meminta bantuan penasihat investasi untuk memberikan saran-saran. Atau, jika merasa lebih percaya untuk melakukan investasi melalui pihak lain, boleh saja menggunakan kontrak pengelolaan dana sepanjang Anda memilih manajer investasi secara hati-hati. Selamat mencoba!